aku Caroline Sekar Kurnia Putri dari 10A absen 3. Untuk proyek sejarah wajib kali ini, aku mau menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Maluku Utara. Enjoy the video guys! Kepulauan Maluku menduduki posisi penting dalam perdagangan dunia di wilayah timur Nusantara. Mengingat bahwa kawasan ini juga pernah menjadi wilayah perebutan antara bangsa Spanyol, Portugis, dan juga Belanda sejak abad 15 hingga 19. Seperti yang kita tahu, Ternate dan Tidore merupakan dua kerajaan besar bercorak Islam yang menjadi pusatnya di Maluku yang terletak di sebelah barat Pulau Halmahera dengan wilayah kekuasaan mencakup sejumlah pulau di Maluku Utara dan juga Papua. Latar belakang kehadiran Islam di Maluku dapat diketahui dari berbagai sumber berupa naskah dalam bentuk hikayat seperti hikayat Ternate dan hikayat-hikayat setempat lainnya, serta juga dapat melalui sumber berita asing seperti Cina dan juga Portugis. Dalam kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca menyebut bahwa Maluku dibedakan dengan Ambon yaitu Ternate. Pada abad ke-14 masa kerajaan Majapahit, juga telah terjadi hubungan pelayaran antara pelabuhan utama di Ternate, Tidore, bahkan Ambon. Dan pelabuhan yang masih berada di bawah kerajaan Majapahit mulai didatangi oleh para pedagang muslim. Nah, untuk memperoleh komoditi rempah, para pedagang muslim dari Timur Tengah dan juga Arab mulai mendatangi wilayah Maluku. Menurut hikayat Ternate, turunan raja-raja Maluku yaitu Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan berasal dari Jafar Shadiq dari Arab. Serta, menurut tradisi setempat, dikatakan bahwa Raja Ternate yang bernama Molomatea bersahabat dengan orang Muslim Arab yang datang ke Maluku untuk memberikan petunjuk dalam pembuatan kapal. Tome Pires juga menggambarkan bahwa di Ternate telah didatangi kapal dari Gresik milik Patih Jusuf. Dan pada masa kehadiran Tome Pires, sudah banyak orang yang menganut agama Islam di sana. Sekarang aku mau jelasin perjuangan-perjuangan para tokoh dalam menyebarkan agama Islam di Maluku Utara. Yang pertama, pada masa pemerintahan Raja Marhum di Ternate, datang seorang alim dari Jawa bernama Maulana Hussein. Ia menyebarkan agama Islam dengan mengajarkan cara membaca Al-Quran dan cara menulis huruf-huruf Arab yang indah. Hal ini menarik perhatian raja serta keluarganya dan juga masyarakat untuk mempelajarinya. Meskipun demikian, pada saat itu Islam belum begitu berkembang dan baru mulai berkembang pada masa pemerintahan Raja Cico atau putranya Gopi Baguna. Yang kedua, pada masa pemerintahan Raja Cico atau putranya Gopi Baguna, Zainul Abidin pergi ke Jawa untuk belajar agama, iman, dan tauhid makrifat Islam. Di Jawa, ia mendapatkan pengajaran dari Sunan Giri. Lalu, sekembalinya dari Jawa, ia membawa mubalik yang bernama Tuhu Bahalul. Sekarang saya akan menjelaskan hambatan-hambatan para tokoh yang ada di Maluku Utara. Yang pertama, Raja Ternate yang sudah memeluk agama Islam adalah Raja Bem Acorala. Ia sedang berperang melawan mertuanya yang merupakan Raja Tidore, yaitu Raja Alamansor. Karena ia adalah satu-satunya raja yang bergelar Sultan, bukannya gelar dari kerajaan Tidore, yaitu Kolano. Dan akhirnya setelah kejadian itu Ternate semakin mengalami kemajuan di berbagai bidang, terlebih setelah Sultan Khairun naik tahta dan berhasil mempersatukan seluruh daerah di Maluku Utara. Yang kedua, pada masa pemerintahan Sultan Khairun, daerah-daerah tersebut pun mulai pecah akibat datangnya Portugis di Ternate dan Spanyol di Tidore untuk melakukan monopoli perdagangan yang berawal dari perjanjian Saragossa. Akhirnya Sultan Khairun dan rakyatnya pun melakukan perlawanan terhadap Portugis hingga terjadi penipuan dengan alibi perundingan yang berujung pada terbunuhnya Sultan Khairun pada tahun 1570.
Sebab semakin marahnya rakyat Ternate, akhirnya mereka melanjutkan perlawanan di bawah pimpinan Sultan Baabullah yang merupakan putra dari Sultan Hairun dan berhasil mengusir Portugis dari Ternate. Setelah itu, Sultan Baabullah menyatakan dirinya sebagai penguasa seluruh Maluku dan mendapat julukan sebagai penguasa 72 kepulauan dan akhirnya wafat pada tahun 1583. Nah, sekarang aku akan jelasin tentang nilai-nilai yang bisa kita ambil dari perjuangan tokoh-tokoh di Maluku Utara. Yang pertama, nilai kesetiaan. Nilai ini dapat kita lihat dari kesetiaan Sultan Bem Acorala terhadap agama Islam yang dianutnya dan kesetiaan rakyat Ternate terhadap Sultan Hairun. Relevansinya dalam kehidupan sehari-hari adalah kita harus setia kepada pemimpin kita bagaimanapun situasinya. Dan bagaimana kita setia mempertahankan iman dan kepercayaan kita tanpa terpengaruh agama maupun aliran-aliran yang lain. Yang kedua, nilai pantang menyerah. Nilai ini dapat kita lihat dari perjuangan-perjuangan para tokoh dalam mempertahankan wilayah kekuasaannya dan juga dalam menyebarkan agama Islam di Maluku Utara. Relevansinya di kehidupan sehari-hari bisa dalam hal belajar, kita harus pantang menyerah untuk meraih dan juga mempertahankan prestasi demi mencapai cita-cita, dan juga pantang menyerah dalam pekerjaan demi mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Jadi sampai di sini dulu ya video dari aku. Makasih buat Bu Masni sama teman-teman semua yang udah nonton. Semoga bermanfaat. Stay at home, stay safe, and see you soon guys. Bye!